Pada suatu hari di tahun 1993, di rumah sakit penelitian Simeon, Dr. Florence Weaver sedang merekam catatan video tentang Gabriel, seorang pria yang perilakunya semakin tidak stabil. Tiba-tiba, kabar buruk datang bahwa Gabriel telah lolos dan berlari-lari tanpa tujuan. Gabriel, dengan kekuatan yang mengerikan, menghabisi beberapa anggota staf rumah sakit di sebuah ruangan terkunci. Ketika Weaver dan rekan-rekannya berhasil masuk, mereka menemukan pemandangan mengerikan, jasad-jasad staf yang tewas. Mereka berhasil menangkap Gabriel dan menahannya di sana. Saat Weaver berbicara dengan Gabriel, kita melihat sekejap sosok mengerikan yang berteriak pada semua orang. Gabriel juga memiliki kemampuan untuk membuat lampu berkedip-kedip dan menyebarkan ide-idenya melalui radio. Saatnya memotong kanker, kata Weaver dengan tegas. Bergerak ke masa kini, kita bertemu dengan Madison Mitchell. Madison sedang mengandung anak keempatnya setelah mengalami 3 keguguran. Dia tinggal bersama Derek, seorang pria kasar dan tidak berguna di Seattle. Di sini Derek yang lagi nganggur, malah mengomeli Madison karena Madison terus-terusan hamil dan keguguran. Padahal Madison hamil juga karena perbuatan si Derek. Derek menuduh Madison telah menghabisi bayi-bayinya, dan dalam pertengkaran sengit itu, dia menghantam Madison begitu keras hingga dia menyakiti kepalanya Madison. Meski Derek mencoba minta maaf, pada malam itu Madison memilih untuk mengunci dirinya di kamarnya. Ya wajar ya, siapa yang gak kesel sama suami begini? Suatu malam, Derek mendengar suara di ruang tamu. Dia melihat sosok gelap yang tampaknya sedang menonton TV. Tetapi ketika dia menyalakan lampu, tidak ada orang di sana. Sosok itu terus mengikuti Derek, tampaknya akan menghabisinya. Madison menemukan jasad Derek ketika dia turun ke bawah untuk melihat apa yang terjadi. Madison kemudian dikejar-kejar di rumah oleh sosok gelap itu sampai dia pingsan. Ketika polisi dan para medis tiba, mereka membawa Madison ke rumah sakit. Di sana, saudara perempuannya, Sydney Lake, berbicara dengannya. Sydney memberitahunya bahwa dia diserang, Derek sudah kehilangan nyawa, dan dia kehilangan bayinya lagi. Madison merasa sangat sakit. Detektif Kekoas Howe dan Regina Moss datang untuk berbicara dengan Sydney. Sydney memberitahu mereka bahwa Derek menjauhkannya dari Madison, jadi dia tidak tahu betapa kejamnya dia padanya atau bahwa Madison mengalami keguguran di masa lalu. Detektif Moss mencurigai bahwa Madison mungkin telah menghabisi Derek karena perlakuannya yang sangat jahat padanya. Setelah 2 minggu, Madison kembali ke rumahnya dan mencoba untuk kembali normal. Namun, dia mendengar suara-suara dari luar, dan dia bisa melihat apa yang tampak seperti orang bayangan di jalan di luar jendelanya. Akhirnya Madison pun memutuskan untuk menggembok bahkan mengebor seluruh rumahnya karena ketakutan. Di tengah ketakutannya itu, adik Madison yaitu Sydney datang untuk menjenguknya. Madison memberitahu Sydney bahwa ada sesuatu yang tidak dia ketahui sebelum Sydney lahir, yaitu bapak dan ibu Sydney dulu mengadopsi Madison ketika dia sekitar 9 tahun sebelum Sydney lahir. Artinya Madison bukanlah kakak kandung dari Sydney. Di tempat lain, seorang wanita yang tidak disebutkan namanya sedang menunjukkan sekelompok orang saat ada pameran bawah tanah. Ketika kelompok itu pergi, wanita itu sendirian dan tiba-tiba saja sebuah sosok mengikutinya. Dia diserang dan kemudian dibawa ke loteng lalu diikat di sana. Pada malam yang sama, Dr. Weaver sedang di rumah dan merasa seperti ada yang mengawasinya. Sementara itu, Madison sedang mencoba mencuci pakaiannya tiba-tiba saja seperti memiliki penglihatan seperti melihat Dr. Weaver berteriak padanya dan bertanya mengapa dia ada di rumahnya. Lalu Madison melihat sosok itu mendekati Weaver. Dia melihat sosok itu semakin dekat dengan Weaver. Weaver tahu itu Gabriel, jadi Gabriel memberikannya sebuah hadiah tajam dan menyucuk Weaver sampai kehilangan nyawanya. Gabriel kemudian menggunakan ujung tajam trofi untuk membuat senjatanya sendiri. Sedangkan Shaw dan Moss pergi ke rumah Weaver untuk menyelidiki tempat kejadian. Di sini, mereka menemukan gambar seorang gadis bernama Emily May dan kemudian mengambil catatan pasien Weaver sebagai bukti. Kita kemudian beralih ke Dr. Victor Fields, mantan rekan kerja Dr. Weaver, yang merasa terpukul mendengar berita tragis Dr. Weaver. Dan ternyata, Gabriel di sini juga telah membuntuti Dr. Fields dan bersiap menyerangnya. Sedangkan itu Madison, yang sedang mencoba tidur, lagi-lagi melihat penglihatan di mana Fields berbaring di sampingnya di tempat tidur sementara Gabriel mengeluarkan pisau dan menyucuk Fields dengan brutal. Madison dan Sydney kemudian pergi mencari tahu siapa pelaku itu. Tetapi Madison hanya bisa menggambarkan wajah yang mengerikan.
Beberapa saat kemudian, dia menerima telepon dari nomor yang tidak dia kenal saat dia di kamar mandi. Ternyata, itu adalah Gabriel yang meneleponnya dan memberitahu Madison bahwa nama aslinya adalah Emily. Ketika Madison dan Sydney mengunjungi ibu mereka, yaitu Jeanne, dia merasa sangat sedih ketika Madison membawa-bawa nama Gabriel. Jeanne menunjukkan kepada mereka sebuah film tentang Madison saat kecil. Dalam film itu, Madison tampaknya berbicara dengan Gabriel yang seperti teman khayalan. Madison sering sekali berbicara sendiri, hingga di hari Natal, Madison memanggil Gabriel dan memohonnya untuk tidak menyakiti adiknya yang masih bayi yaitu Sydney. Sedangkan itu Shaw kini telah mengetahui lebih banyak tentang pekerjaan Dr. Wafer di masa lalu dan menemukan bahwa rekan kerja lainnya, Dr. John Gregory, juga sepertinya akan diincar oleh Gabriel. Di sini kita tahu kalau Gabriel ternyata ingin membalaskan dendamnya kepada dokter-dokter yang dulu pernah melukai hatinya. Dan ya, lagi-lagi Madison melihat dirinya di rumah Dr. Gregory tepat sebelum Gabriel sampai di sana. Sedangkan Shaw menemukan alamat Gregory dan mencoba menyelamatkannya. Tetapi sudah terlambat karena Shaw hanya menemukan jasad Gregory yang menggenaskan di bak mandi. Madison masih bisa melihat apa yang terjadi di kamar mandi saat Shaw masuk, dan dia mencoba memperingatkannya saat Gabriel masuk. Gabriel hampir saja menghabisi Shaw, tetapi Shaw berhasil bertahan, yang kemudian membuat Gabriel lari ke bawah tangga darurat. Shaw mengikutinya dan menemukannya di sebuah gang gelap. Gabriel hampir menangkapnya lagi, tetapi bak mendapat kekuatan dari John Witch. Rupanya Shaw berhasil melawan dan membuat Gabriel ngibrit. Shaw dan Mo sekarang berkumpul dengan Sydney dan Madison lagi, bersama dengan seorang hipnoterapis, untuk mencoba membuat Madison mengingat bagaimana dia terhubung dengan Gabriel saat kecil. Mereka sekarang tahu bahwa Emily atau Madison digunakan sebagai studi kasus oleh Dr. Wafer dan timnya. Saat kecil, Gabriel akan berbicara dengan Madison dan melakukan hal-hal buruk yang kemudian. Semua hal buruk itu harus ditanggung Madison, seperti memasukkan jarinya ke dalam kue atau bahkan membuat Madison memegang pisau dan hampir menyakiti orang tua angkatnya. Madison mulai kehilangan akal dan mengatakan bahwa Gabriel selalu membuatnya menanggung malu dan dosa, tetapi seseorang menenangkannya. Tak lama kemudian, wanita yang ditawan itu berhasil lepas. Dia mencoba berjalan pergi, tetapi dia jatuh melalui lantai dan mendarat di ruang tamu Madison. Semua orang yang berada di sana termasuk Madison, sangat terkejut melihat hal itu. Kok bisa ada manusia yang ditawan di atas rumah Madison? Akibatnya Madison yang tidak tahu apa-apa ditahan oleh kepolisian, sementara wanita itu dibawa ke rumah sakit. Polisi mulai melakukan penyelidikan di rumah Madison dan ternyata ada banyak sekali barang bukti yang dipakai Gabriel tertinggal di sana, dan semua bukti ini malah mengarah ke Madison. Madison yang sedang diinterogasi oleh Shaw dan Mo sangat marah dan frustasi dengan semua tuduhan itu. Dan tiba-tiba telepon Shaw berdering, dan ternyata itu adalah suara Gabriel yang sedang mengejek mereka, karena mereka salah menangkap orang. Tapi untuk berjaga-jaga, akhirnya Madison terpaksa harus ditahan sementara bersama dengan perempuan-perempuan petakilan lainnya yang langsung membuli Madison di sana. Sin berpindah ke Sydney yang mencari tahu sebanyak mungkin tentang rumah sakit Simeon dan kemudian pergi untuk melihatnya. Rumah sakit itu sudah kosong sejak lama, dan ketika dia masuk, dia menemukan rekaman tentang Emily May. Dia membawanya pulang tonton. Akhirnya di sini kita mengetahui bahwa Serena May, ibu kandung Madison, menyerahkan anak-anaknya ke rumah sakit ketika Serena berusia 15 tahun karena dia ternyata telah dilecehkan hingga mengandung. Tidak ada yang tahu hal ini karena rumah sakit memberitahu bahwa ibu Madison sudah meninggal. Mereka melihat Dr. Wafer memberikan tes kepada Madison sambil dia mengatakan Gabriel berbicara dengannya. Kamera kemudian bergerak untuk menunjukkan kebenarannya. Ternyata Gabriel adalah saudara kembar parasit Madison. Gabriel begitu mengerikan dan terlihat seperti tumor. Hingga Dr. Wafer dan timnya secara fisik mengeluarkan Gabriel dari tubuhnya. Tetapi mereka hanya mengambil sebanyak yang bisa mereka lakukan, karena mereka takut akan melukai Madison. Ternyata, sisa parasit Gabriel selama ini seperti tertidur di kepala Madison, dan benturan di kepala Madison ketika bertikai dengan Derek, malah membuat Gabriel menjadi hidup. Jadi selama ini, Gabriel yang hidup di belakang kepala Madison, telah mengambil alih tubuh Madison untuk menghabisi banyak orang. Kemudian bagaimanakah nasib ibu dari Madison sekarang? Ternyata, wanita yang disekap Gabriel di atas rumah Madison adalah ibu dari Madison dan Gabriel. Kembali ke Madison berada di sel penjara bersama wanita-wanita lain.
Wanita-wanita petakilan ini rupanya membuat Madison murka dan menyebabkan Gabriel mengambil alih tubuh Madison. Wajah jeleknya Gabriel bisa terlihat dari belakang kepala Madison. Gabriel menghabisi semua wanita di sel dan berhasil kabur ketika seorang penjaga mencoba menghentikannya. Dia melakukan hal gila secara berantai di stasiun, menghabisi penjaga lain dan membuat detektif kewalahan. Kita semua tahu bahwa Gabriel mengincar Serena, ibunya di rumah sakit. Dan ketika mereka sampai di sana, Gabriel mulai menghabisi penjaga di sana. Dia juga melukai Sydney yang berada di sana dan akan menghabisi Serena. Di sini, Serena meminta maaf karena ia selama ini menelantarkan anaknya sendiri. Dan ketika ingin menghabisi ibunya, tiba-tiba saja Shaw datang dan menyerang Gabriel. Namun sialnya Gabriel berhasil bertahan dan membuat Shaw tidak berdaya. Sydney juga mencoba menghentikan Gabriel dengan mencoba memberitahu Madison bahwa Gabriel adalah penyebab kegugurannya selama ini, karena dia menyerap janin-janin Serena. Mendengar itu, Gabriel menjadi marah dan menyerang Sydney. Lalu suara Madison keluar dan mulai mengambil alih tubuhnya kembali. Sekarang dia tahu cara mengendalikan pikirannya, dan dia berhasil mengurung Gabriel di alam bawah sadarnya. Dan dari balik jeruji, yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak sia-sia. Madison mengambil kembali kendali atas tubuh dan pikirannya, dan Madison membantu Sydney bangun dari tempat tidur. Sydney kemudian memberitahunya bahwa dia selalu menjadi saudara perempuan sejatinya. Dan film pun berakhir. Cukup unik dan seru ya film yang satu ini. Terima kasih sudah menonton sebelum tidur.